Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita belajar pada ilmu lain di samping sejarah. Ya. Jadi sejarah mempunyai tetangga yaitu ilmu sastra. Nah, kalau kita pelajari ilmu sastra, maka di sana juga berkembang teori-teori sastra yang pembahasannya dan perdebatannya sungguh sangat menarik. Jadi teori sastra ini berkembang dengan pesat karena memang ahli-ahli atau para teoritisi sastra itu memang membanjiri area kesastraan, sehingga teori-teori sastra itu berkembang dari abad ke abad dan mempunyai tradisi yang sangat menarik untuk dikaji. Jadi ketika orang sastra atau ahli ilmu sastra berbicara mengenai teori, maka sebenarnya teori-teori ilmu sastra ini bisa dikatakan mempunyai perkembangan yang sangat pesat, ya, dari teori-teori yang tradisional menuju teori-teori yang modern yang memang di dalamnya itu melibatkan filsuf-filsuf ya yang hidup pada zaman ya terutama baik Eropa lama dari misalnya Plato misalnya dan juga Aristoteles gitu ya, sampai kepada filsuf-filsuf modern. Nah, ini yang menjadikan teori sastra menjadi sangat gegap gempita gitu ya, luar biasa. Nah, sehingga mungkin inilah yang menjadikan teori sastra itu dikenal lebih luas, tetapi orang atau ilmuwan sastra yang memang berdebat mengenai teori-teori itu, ini mengakibatkan mereka menjadi lupa. Jadi di dalam ilmu sastra belum dirumuskan mengenai filsafat sastra. Nah, padahal salah satu syarat ilmu di dalamnya pasti ada filsafat ilmu. Jadi memang filsafat ilmu atau filsafat sastra itu kelihatannya memang tercampur di dalam pembahasan teori-teori. Jadi kalau dilihat teori-teori sastra memang lebih mantap dan lebih matang daripada teori sejarah. Ya. Karena teori sastra demikian banyaknya dan sebuah teori seringkali mendapat sambutan dari ahli teori yang lain. Nah, sehingga memang fenomena yang berkaitan dengan teori itu luar biasa ya kemajuannya. Jadi bagi ilmu sastra, teori sastra itu bisa dikatakan sangat mantap ya, sangat beraneka ragam. Nah, sehingga pilihan mengenai teori ini yang juga menjadikan ilmuwan sastra ini memiliki kemajuan yang luar biasa. Nah, tetapi memang di satu sisi teori sastra sangat maju, tetapi filsafat sastra juga terlupakan. Dan yang paling mengena adalah metode sastra. Jadi kalau sejarah mempunyai filsafat sejarah yang mantap, yang matang juga, tetapi teori sejarahnya agak lemah jika dibandingkan dengan teori sastra. Tetapi sejarah mempunyai metode sendiri gitu ya. Jadi metode sejarah mempunyai langkah-langkah yang jelas
ada 4 gitu kan. Nah, sedangkan ilmuwan sastra ketika melakukan penelitian, mereka justru mengalami kesulitan ketika merumuskan metode yang mereka pakai. Nah, padahal sebenarnya rumusan metode itu selalu terkait dengan rumusan teorinya. Jadi sebenarnya orang sastra tidak boleh kalah ya dengan sejarah. Mereka bisa menyusun metode penelitian sastra dengan landasan teorinya. Nah, sehingga kalau kita membaca penelitian-penelitian sastra, maka salah satu kelemahan yang kelihatan adalah tidak jelasnya teori metode apa yang dipakai. Nah, jadi metode sastra itu tergantung dari teori sastranya. Jadi kalau misalnya penelitiannya berkaitan dengan struktural, maka metodenya pun harus menggunakan metode struktural untuk menjelaskan atau dirumuskan di dalam laporan penelitian itu. Jadi teori sosial, teori struktural dilanjutkan dengan teori atau metode struktural. Ya, jadi ketika berbicara mengenai teori intertekstual misalnya, maka metodenya pun metode intertekstual. Jadi perumusan mengenai metode ini memang teori sastra menjadi sangat licin ya. Jadi bisa jadi orang yang melakukan penelitian itu bisa melakukan kesalahan dan juga bisa tergelincir ya karena terpleset karena kebebasan ilmu sastra sangat tinggi, metodenya memang seringkali tidak dirumuskan. Ya, jadi saya kira ilmu sastra yang teorinya terlalu maju itu harus dirumuskan bagaimana paling tidak ada filsafat sastra, terus yang kedua ada metode sastra, dan kemudian juga melalui itu juga sastra tidak boleh menutup diri dengan membuka ya teori-teori lain di luar sastra. Saya kira yang ketiga ini juga sebenarnya sudah dibahas ya mengenai peran ilmu-ilmu lain di luar sastra sebagai penjelasan gitu ya. Jadi ada pendekatan misalnya antropologi sastra ya atau sosiologi sastra. Jadi orang sastra baru berbicara mengenai antropologi sastra, sosiologi sastra, dan belum ya mungkin ilmu-ilmu lain harus dimasukkan lagi ya misalnya pendekatan pendekatan tentu berkaitan dengan ilmu bantu ya. Jadi ada politikologi sastra misalnya, ada psikologi sastra. Jadi sastra tidak hanya melihat secara sosiologis saja, tetapi dari ilmu-ilmu bantu lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.